Acara selanjutnya yaitu arahan dan bimbingan oleh Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah kepada Bapak Insinyur Haji Nazaruddin NN, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Kapolres Aceh Tengah yang barusan saja menyampaikan pesan-pesan dan harapan beliau kepada kita semua. Bapak Camat beserta Bapak Kapolsek dan Ramil, unsur pimpinan kecamatan, seluruh bapak-bapak kasat, rombongan Bapak Kapolres, para alim ulama, ibu-ibu, majelis pengajian yang berbahagia. Kami singkat saja karena ibu pun sudah lapar. Belum? Oh, sudah makan? Alhamdulillah, kalau sudah makan boleh panjang sedikit. Tapi kita masih ada satu lagi kewajiban kita, sholat. Yang pertama, kita sekarang sedang musim hujan. Hari ini beberapa tempat saudara kita, terutama di Silihnara menuju ke Rusip, longsor. Kemudian di Linge, kecamatan Linge, tepatnya di daerah Kemerleng, air meluap, jembatan putus, ada rumah masyarakat yang terganggu. Kemudian Linge, kecamatan Linge yang berbatasan dengan Jagong, juga jembatan atau jalannya putus. Di kecamatan Kutepanang juga ada, di kecamatan Bebesen juga ada. Nah, ini Bapak Ibu, terutama kepada Bapak Kepala Kampung atau Reje dan semua kita, karena ini musim hujan masih menurut jadwalnya masih panjang. Sebelumnya kita memasuki kemarau yang panjang. Jadi akibat kemarau terlalu panjang, banyak tanah-tanah kita ini yang retak, sehingga pada musim hujan cepat sekali longsor. Nah, kita perlu kewaspadaan, perlu waspada, karena daerah kita ini berbukit dan bergunung. Rumah kita kadangkala juga di perbukitan, di lembah dekat sungai. Nah, ini semua kita harus waspada, dalam arti kata kalau ada tanda-tanda umpamanya keluar air yang sebelumnya tidak ada air di situ, itu mungkin sudah tanda-tanda bahwa di dalam tanah itu sudah terkurung air. Nah, ini kalau seperti ini kita harus betul-betul jangan terlalu lalai, terutama malam hari. Kalau terjadi longsor, terjadi kesulitan tanah menimbun jalan yang tidak bisa kita lewati ke kebun melalui Reje, tolong sampaikan kepada Bapak Camat supaya kalau perlu kita bawa peralatan, kita bawa supaya cepat diperbaiki. Tapi yang paling penting adalah keselamatan jiwa. Ini yang paling penting. Bukan berarti harta tidak penting, tapi nomor satu adalah keselamatan jiwa. Kalau sudah ada tanda-tanda, terutama keluar air, mungkin di bukit di belakang rumah kita, nah itu betul-betul kita harus waspada. Sekali lagi, terutama malam hari. Kalau longsor apa tertimbun jalan, itu insya Allah kalau cepat informasinya, cepat kita kirimkan alatnya supaya kita ke kebun tidak terhambat. Itu yang paling penting Bapak Ibu.
Sekali lagi karena daerah Aceh Tengah ini adalah pegunungan, dan kita pun rumah kita di antara bukit-bukit itu, kadangkala di dekat sungai lagi. Nah, ada satu hikmah kepada kita. Kadangkala kita waktu musim kemarau lalai, membuat rumah sampai menutup paret. Ini di kota, di daerah padat banyak. Padahal dulu paretnya lebar, ada 1 meter, ada 1,5 meter. Tapi karena sudah kemarau kan sudah kering, bikin rumah menggunakan paret itu. Nah, sekarang datang hujan yang lebat, airnya penuh sehingga melimpah. Ini kesalahan kita. Ke depan jangan lagi. Apalagi daerah kita ini daerah yang tinggi curah hujannya, kadar hujannya tinggi. Oleh karenanya, kalau di dalam perkampungan ada paret, jangan sampai karena kering kita tidak peduli. Sewaktu-waktu hujan pasti air melimpah, supaya jangan masuk ke rumah. Bapak Ibu sekalian, ini cuma yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan semua kita menjadi lebih hati-hati. Bukan berarti kita takut, alam ini memang harus bersatu dengan kita. Cuma jangan lalai, jangan sampai lalai. Kepada Ibu Ketua Pengajian BKMT Kampung Merahmuyan, kami yang hadir ini semua dengan rombongan Pak Kapolres ada sedikit membawa bantuan untuk pengajian kita. Kami persilakan Ibu ke depan sebentar. Yang kedua, kepada panitia pembangunan masjid juga ada titipan dari pemerintah kita. Kami persilakan Bapak Imam atau panitia masjid. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu karena sudah terlambat, karena kami tadi ada kegiatan lain yang kami dahulukan, terutama menangani banjir-banjir di masyarakat. Lebih kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.